Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Unitasari. Saya mahasiswa IAIN Surakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Di sini saya akan menyampaikan review dari salah satu buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Buku yang akan saya review di sini berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional yang merupakan karya dari Bayu Seto Harjawahono. Buku ini diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti pada tahun 2013 dan merupakan buku edisi kelima. Dalam buku ini terdapat 11 bab. Adapun pembagiannya antara lain bab 1, pengertian, pola berpikir yuridik dan masalah-masalah pokok hukum perdata internasional. Bab 2, sejarah umum perkembangan hukum perdata internasional tradisional. Bab 3, hukum perselisihan dan sejarah perkembangan hukum perdata tradisional Indonesia. Bab 4, beberapa peranata tradisional hukum perdata internasional. Bab 5, doktrin tentang penunjukan kembali atau renvoi. Bab 6, ketertiban umum, kaidah-kaidah hukum memaksa dan hak-hak yang diperoleh. Bab 7, persoalan pendahuluan dan dipikir. Bab 8, prinsip-prinsip umum hukum acara perdata internasional. Bab 9, teori-teori HPI modern. Bab 10, asas-asas umum HPI dalam bidang-bidang hukum keperdataan. Bab 11, eksistensi dan prospek hukum perdata internasional di masa depan. Bab pertama yaitu tentang pengertian, pola berpikir yuridik, dan masalah-masalah pokok hukum perdata internasional. Dalam bab ini dijelaskan bahwa pengertian hukum perdata internasional adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional atau unsur-unsur ekstrateritorial. HPI juga dapat dipahami sebagai proses dan aturan-aturan yang digunakan oleh pengadilan sebuah negara untuk menentukan hukum mana yang harus diberlakukan pada perkara yang sedang dihadapi. Untuk menyelesaikan perkara HPI, terdapat 4 langkah berpikir utama yang umumnya digunakan untuk menetapkan hukum apa yang harus diberlakukan. 4 langkah tersebut antara lain: langkah pertama yaitu mencari dan menemukan kaidah HPI yang tepat melalui tindakan kualifikasi fakta dan kualifikasi hukum. Langkah kedua yaitu menentukan kaidah HPI lex fori yang relevan dalam rangka penunjukan ke arah lex causae. Langkah ketiga, memeriksa kembali fakta-fakta dalam perkara dan menentukan sistem hukum mana atau negara apa yang seharusnya diberlakukan sebagai lex causae. Langkah keempat yaitu menyelesaikan perkara dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum intern dari lex causae. Bab 2 yaitu tentang sejarah umum perkembangan hukum perdata internasional tradisional. Dalam bab ini dijelaskan bahwa asas-asas dan pola berpikir HPI sudah dapat dijumpai dan tumbuh di pergaulan masyarakat sekurang-kurangnya sejak masa Kekaisaran Romawi atau abad kedua sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi, seiring dengan pertumbuhan peradaban barat atau Western Civilization di Eropa daratan. Bab ini menjelaskan secara umum pertumbuhan HPI, khususnya di Eropa daratan sampai dengan abad ke-19 yang dianggap sebagai masa di mana pendekatan tradisional HPI mencapai puncak pertumbuhannya dan mewarnai pola penyelesaian perkara-perkara HPI di Eropa daratan dan juga di Inggris. Bab 3 yaitu tentang hukum perselisihan dan sejarah perkembangan hukum perdata internasional di Indonesia. Dalam bab ini dijelaskan bahwa hukum perdata internasional merupakan bagian dari hukum perselisihan.
Hukum perselisihan adalah bidang hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah hukum yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum dengan cara menentukan sistem hukum yang seharusnya diberlakukan untuk menyelesaikan perkara hukum tersebut. Pertumbuhan HPI di Indonesia memiliki sejarah yang unik. Pada dasarnya, pemikiran HPI di Indonesia berkembang dari konsepsi hukum perdata kuasi internasional, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh André de la Porte ketika Indonesia masih merupakan negara jajahan dari Belanda. Konsep ini diperkenalkan melalui sistem yang dikenal sebagai hukum antar golongan atau hukum antar komunitas. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan menjadi sebuah negara berdaulat, relevansi dari hukum antar golongan digantikan perannya oleh hukum perdata internasional dalam arti sempit atau hanya mengatur hubungan-hubungan hukum yang melibatkan warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Selanjutnya bab 4 yaitu tentang beberapa pranata tradisional hukum perdata internasional. Dalam bab ini dijelaskan tentang pranata-pranata hukum yang dikembangkan di dalam tradisi HPI di Eropa, baik dalam tradisi civil law maupun common law. Beberapa pranata tersebut diantaranya 1. Titik-titik taut dan klasifikasi titik taut dalam HPI. 2. Kualifikasi pokok perkara dan teori-teori kualifikasi dalam HPI. Yang ketiga, kualifikasi masalah substansial dan prosedural. Bab 5 yaitu doktrin tentang penunjukan kembali atau renvoi. Di dalam bab ini dijelaskan bahwa renvoi adalah salah satu pranata HPI tradisional yang berkembang di dalam tradisi civil law atau hukum Eropa kontinental sebagai pranata yang digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku atau lex causa yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur HPI yang normal. Renvoi adalah penunjukan kembali kepada hukum yang semula menunjuknya sebagai hukum yang harus diterapkan. Bab 6 yaitu ketertiban umum, kaidah-kaidah hukum memaksa, dan hak-hak yang diperoleh. Dalam bab ini dijelaskan bahwa persoalan ketertiban umum, pemberlakuan kaidah hukum yang bersifat memaksa, dan persoalan atas hak yang diperoleh adalah beberapa dari persoalan pokok HPI. Ketiga masalah itu dapat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam HPI, yaitu persoalan sejauh mana sebuah pengadilan berkewajiban untuk memerhatikan, menaati, dan mengakui keberlakuan hukum asing sebagai akibat dari adanya unsur-unsur asing dalam suatu perkara. Bab 7 yaitu tentang persoalan pendahuluan dan dipikik. Dalam bab ini dijelaskan bahwa pendahuluan dalam HPI adalah suatu persoalan atau masalah HPI dalam suatu perkara yang harus dipecahkan dan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim. Adapun dipikik adalah tindakan untuk menentukan persoalan-persoalan tertentu yang mungkin terbit di dalam sebuah peristiwa atau hubungan hukum dari sistem-sistem hukum atau aturan dari sistem-sistem hukum yang berbeda. Bab 8 yaitu tentang prinsip-prinsip umum hukum acara perdata internasional. Dalam bab ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip penetapan jurisdiksi dalam proses litigasi perkara perdata internasional, antara lain 1. Jurisdiksi teritorial atas dasar domisili tergugat. 2. Jurisdiksi khusus dalam perjanjian dan perbuatan melawan hukum. 3. Jurisdiksi karena persetujuan. Yang keempat, jurisdiksi atas dasar kewarganegaraan, kekayaan, permunculan atau kehadiran. Bab 9 yaitu tentang teori-teori HPI modern. Dalam bab ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan teori HPI modern adalah teori-teori atau metode-metode pendekatan hukum perdata internasional atau conflict of law yang dikembangkan pada abad ke-20.
Adapun teori-teori tersebut antara lain: 1. Teori statuta modern, 2. Teori HPI internasional, 3. Teori teritorial, 4. Teori hukum lokal, 5. Teori analisis kepentingan negara, 6. Beberapa varian teori analisis kebijakan, 7. Pendekatan The Second Statement on Conflict of Law atau The Most Significant Relationship Theory, 8. Teori Choice Influencing Consideration, dan 9. Teori keadilan. Bab 10 yaitu tentang asas-asas umum HPI dalam bidang-bidang hukum keperdataan. Asas-asas yang dijelaskan dalam bab ini antara lain: 1. Asas HPI tentang subjek hukum, 2. Asas HPI tentang hukum keluarga, 3. Asas HPI tentang hukum benda, 4. Asas HPI tentang hukum perjanjian, 5. Asas HPI tentang perbuatan melawan hukum, 6. Asas HPI tentang hukum pewarisan. Bab 11 yaitu tentang eksistensi dan prospek hukum perdata internasional di masa depan. Bab ini menjelaskan prospek HPI di masa depan apabila dikaji dari sudut perkembangan kebutuhan masyarakat nanti. Buku ini dapat dikatakan sebagai salah satu buku hukum perdata internasional yang lengkap dan sangat direkomendasikan bagi mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah hukum ini. Buku ini dapat membantu mahasiswa agar dapat memahami lebih mudah tentang apa itu hukum perdata internasional dan bagaimana cara penyelesaian perkara di bidang HPI itu sendiri. Sekian review buku yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.